48. Logam K dapat diperoleh di katoda dengan cara elektrolisis larutan KCl. Sebabnya, pada elektrolisis larutan KCl, ion K+ dapat tereduksi menjadi logam K, kalium. Jadi, kalau kita mau buat elektrolisis larutan KCl, pertama, KCl terionisasi jadi K+, Cl-. Katoda, anoda. Nah, di katoda ini kan reduksi nih. Kita lihat ion plusnya. Nah, karena di sini K+, dia akan masuk ke sini terus akan tereduksi. Nah, tapi karena di sini aqueous itu larutan, berarti ada airnya. Air dengan ion K+ ini akan bersaing untuk mengalami reduksi, dan sesuai dengan nilai E0-nya, ternyata K ini lebih kecil nilai E0-nya daripada air. Artinya air yang lebih mudah direduksi. Maka airlah yang tereduksi di sini. Nah, kayak gini. Atau kalau kita ingat, logam-logam golongan 1A, golongan 2A, Al dan Mn, kalau di deret volta dia di sebelah kirinya air, maka artinya logam-logam 1A, 2A, Al dan Mn itu lebih kecil nilai E0-nya daripada air. Makanya yang akan bereaksi di katoda kalau ada air dan ada ion-ion 1A, 2A, Al, Mn, maka air yang akan tereduksi. Berarti pernyataan 1 salah ya. Logam K nggak bisa diperoleh dengan cara elektrolisis larutan. Hanya bisa kalau elektrolisisnya itu lelehan atau leburan atau cairan. Pada elektrolisis larutan KCl, ion K+ dapat tereduksi menjadi ion K. Nah, ini juga salah. Justru malah air yang akan tereduksi, bukan ion K+-nya. Salah-salah, jawabannya adalah E. 49. Gas karbon dioksida di udara bukan penyebab utama hujan asam. Sebab reaksi gas karbon dioksida dan air akan menghasilkan asam karbonat dengan pH sekitar 5 sampai dengan 6. Oke. Jadi penyebab hujan asam. Penyebab hujan asam itu oksida sulfur, dan oksida nitrogen. Jadi mereka lah yang akan menyebabkan hujan asam. Nah, tapi kalau karbon dioksida bukan penyebab hujan asam ya. Ini benar pernyataan 1. Karena tanpa ada polusi sama sekali, karbon dioksida juga tetap banyak nih di udara. Kan makhluk hidup bernafas mengeluarkan karbon dioksida ya. Reaksi gas karbon dioksida dengan air akan menghasilkan asam karbonat dengan pH 5 sampai dengan 6. Karbon dioksida itu CO2 dengan air. H2CO3. Nah, ini asam karbonatnya. pH 5 sampai 6. Nah, ini juga benar. Jadi memang pH air yang normal tuh sekitar 5,5 sampai dengan 6. Jadi ini masih pH yang normal. Meskipun emang ada H2CO3, tapi ini bukan hujan asam. Jadi benar-benar, tapi ini nggak berhubungan ya. Jawabannya adalah yang B. 50. Pada reaksi H2 plus I2 jadi 2HI, delta H plus 5,8, kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Sebab reaksi H2 plus I2 menjadi 2HI, delta H plus merupakan salah satu contoh reaksi endotherm. Oke, kita ingat pergeseran kesetimbangan. Ini terkait dengan dipanaskan. Dipanaskan itu berarti ada perubahan suhu ya. Delta T
sebanding dengan delta H. Artinya kalau suhu dinaikkan atau dipanaskan akan geser ke delta H+. Delta H+ itu endotherm. Pernyataan 1. Jika reaksi ini dipanaskan ke kanan. Nah, di sini ke kanan itu delta H-nya plus ya. Berarti kalau kita dipanaskan ke delta H+ ke kanan. Ini benar. Reaksi ini delta H+ merupakan contoh reaksi endotherm. Iya, delta H+ itu endotherm. Benar. Jawabannya berhubungan ya. Karena ada hubungan antara suhu dinaikkan dengan delta H+ endotherm. A. Benar-benar berhubungan. 51. Tekanan gas dalam bejana tertutup akan naik jika temperatur dinaikkan. Sebab kenaikan temperatur akan menaikkan energi kinetik partikel gas dalam bejana. Oke. Gas. Kalau kita ngomongin gas biasalah PV, nRT atau gas ideal. Nah, di sini tekanan itu P ya. Temperatur. Nah, lihat hubungan antara variabel tekanan dengan variabel temperatur. Sebanding dong. P sebanding dengan T. Artinya makin gede T-nya, makin gede juga P-nya. Tuh. Berarti jika temperatur dinaikkan, tekanan gas juga akan naik. Benar sekali pernyataan 1. Sebab kenaikan temperatur akan menaikkan energi kinetik partikel gas dalam bejana. Ya, benar ya. Di temperatur menaikkan energi kinetik sehingga gas-gas cenderung lebih aktif bergerak, partikel-partikelnya. Itulah yang bikin tekanan ruangnya makin gede juga. A jawabannya.